Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi manajemen, bab teknologi informasi pada bidang bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Arimira Anjani, NIM 210202024 dari Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan istilah umum untuk segala bentuk teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi. Menurut ITTA atau Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah rancangan penelitian implementasi dukungan, pengembangan, atau sistem informasi yang berbasis komputer. Teknologi informasi ini memiliki fungsi untuk memproses, mengolah, menyusun, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang cepat dan berkualitas. Potensi penerapan teknologi informasi pada bidang bisnis. Di era digital ini, internet telah menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat umum bagi seluruh kalangan masyarakat. Banyak sekali informasi yang dapat didapat dari internet, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan yang lainnya. Internet sendiri merupakan sistem global yang menghubungkan jaringan komputer sebagai protokol komunikasi standar yang mampu memfasilitasi komunikasi dan informasi kepada pengguna internet di seluruh bagian dunia. Saat ini, hampir seluruh kegiatan manusia berhubungan dengan internet dan gadget, mulai dari sekolah, pekerjaan, dan juga bisnis. Semuanya dapat dilakukan melalui internet. Seperti yang dikemukakan oleh Setiawan 2018, teknologi informasi bermanfaat apabila diimplementasikan berdasarkan tujuan, visi serta misi perusahaan yang dirumuskan menjadi strategi sistem informasi bisnis. Selain itu, bisnis juga perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses bisnis, para pengambil keputusan atau para manajer biasanya menggunakan teknologi informasi berbasis internet untuk mengembangkan skala bisnis serta membentuk kerjasama kelompok kerja yang akan memberikan manfaat dalam tercapainya tujuan bisnis. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan teknologi sangat berpengaruh kepada efisiensi serta efektivitas proses bisnis. Teknologi informasi yang sering diimplementasikan pada bidang ekonomi maupun perbankan dengan berbagai fitur dan layanan seperti e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan yang lainnya. Perkembangan bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Di Indonesia, perkembangan bisnis online semakin pesat karena masyarakat sudah mulai merasakan kemudahan dalam berinteraksi menggunakan media sosial. Selain itu, mereka juga merasa bahwa dengan menggunakan teknologi informasi ini mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat, mudah, dan nyaman. Masyarakat yang biasanya membeli kebutuhan dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara langsung mendatangi offline store atau menuju ke tokonya langsung, kini mereka beralih untuk membeli secara online. Contoh dalam bidang transportasi yaitu yang dulunya kita harus menunggu ojek atau angkutan umum, kini kita bisa memesan melalui situs yang telah disediakan secara online. Selain lebih efisien, pengguna jasa juga tidak perlu merasa khawatir akan waktu perjalanan, arah, tujuan, maupun biaya. Karena dalam situs tersebut telah dicantumkan berbagai informasi. Jadi, para pengguna tidak perlu merasa bingung dan khawatir akan hal itu. Marketplace pada bisnis. Semakin ketatnya persaingan,
pada bidang bisnis menuntut para pengusaha untuk lebih kreatif dalam melihat peluang dan mampu menghadapi tantangan sekaligus ancaman. Perusahaan dituntut untuk selalu memperbaharui sistem serta memperbaikinya agar lebih mudah digunakan dan mampu menarik minat konsumen. Meningkatnya minat konsumen dalam menggunakan internet ini menjadi peluang bagi produsen dalam memasarkan produk mereka melalui media internet, salah satunya melalui e-commerce. E-commerce sendiri merupakan bisnis yang berbasis internet. Dalam e-commerce biasanya ada marketplace. Nah, marketplace ini merupakan sistem e-commerce yang menyediakan fasilitas untuk pelaku bisnis menunjukkan produknya tanpa membangun sebuah sistem. Kehadiran marketplace ini memudahkan pelaku bisnis terutama pada usaha kecil dan menengah. Hubungan teknologi dan bisnis serta penerapannya. Dilihat dari fungsinya, teknologi informasi memiliki solusi atas permasalahan efisiensi dan efektivitas, serta mampu memberikan informasi untuk memperluas bisnis. Adanya teknologi informasi pada bisnis mampu untuk membuka akses penyebaran informasi dengan lebih cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk aktivitas promosi, seperti penyampaian iklan, berita, ataupun informasi lainnya. Pada bidang perbankan, teknologi informasi digunakan untuk layanan berupa e-wallet, e-banking, dan e-business, sehingga memungkinkan konsumen dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Teknologi informasi pada UMKM. Usaha kecil dan menengah atau UKM mampu memberikan kesempatan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pengusaha untuk lebih kreatif dalam menentukan strategi penjualan dan memperluas jangkauan pasarnya. Pemanfaatan teknologi informasi pada usaha kecil menengah ini dapat memberikan peluang bagi usaha kecil menengah untuk memasarkan produknya ke pasar global atau mungkin dan memungkinkan mereka untuk memasuki pasar ekspor. Pada umumnya, cara yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dalam peralatan yang sederhana dan tradisional dalam bidang pemasaran maupun produksi. Nah, untuk melalui penggunaan internet ini memungkinkan pasar mereka lebih luas. Hal ini dikarenakan penjualan mereka tidak terkait dengan ruang serta waktu karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Menurut Setia Tuti 2018, ada dua kendala utama yang dialami oleh usaha kecil dan menengah, yaitu memiliki kemampuan terbatas, serta menggunakan teknologi informasi yang terbatas juga. Dampak positif teknologi informasi pada UKM. Teknologi informasi merupakan strategi dan kekuatan yang digunakan sebagai alat promosi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan memasarkan produknya dengan pihak luar. Namun, untuk pengusaha kecil dan menengah, penerapan teknologi informasi ini masih tergolong rendah. Padahal, usaha kecil menengah ini di negara Indonesia memberikan dampak dalam mensejahterakan masyarakatnya. Usaha kecil menengah ini di Indonesia mampu menyerap 79,6% tenaga kerja. Kemudian contoh lain di Belanda, usaha kecil dan menengah mampu menyerap 55% angkatan kerja dari 98,5 perusahaan yang ada. Hal ini berarti bahwa 2,2 juta tenaga kerja dapat diserap oleh usaha kecil dan menengah. Faktor penghambat penerapan teknologi informasi pada UMKM. Kurangnya pemahaman akan membuat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi menjadi poin utama dalam penghambatan penerapan teknologi informasi pada UMKM. Berdasarkan survei di Yogyakarta, ditemukan beberapa UKM belum menggunakan teknologi informasi. Mereka
berpendapat bahwa mereka masih belum merasa adanya desakan kebutuhan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Selain itu, mereka juga beralasan karena faktor keuangan yang terbatas serta keahlian yang terbatas juga. Kurnia 2016 mengemukakan bahwa aktivitas bisnis pada UKM yang telah memiliki komputer masih belum optimal. Padahal banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari pemanfaatan teknologi informasi ini, apalagi untuk kemajuan bisnis tersebut. Karena masih kurangnya pengertian pemanfaatan dari internet, maka dari itu sangat penting untuk dilakukannya sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap ketidaktahuan pelaku usaha kecil dan menengah mengenai manfaat dan fungsi teknologi informasi. Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah memiliki peran dalam upaya peningkatan ekspor produk UMKM. Kemampuan UMKM dalam menembus pasar global disambut baik oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang ditujukan untuk UMKM. Pemerintah juga telah berupaya dalam mendorong peningkatan dan memperkenalkan merek produk UMKM unggulan melalui marketplace menuju digitalisasi. Nah, ini ada beberapa program kebijakan pemerintah dalam peningkatan UMKM. Yang pertama, penjualan produk lokal dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura dengan menggunakan program Kreasi Nusantara From Local to Global. Yang kedua, ada transaksi pembelian dan penjualan produk lokal dengan negara Malaysia, Hong Kong, Brunei, Singapura, dan Taiwan dengan program Buka Global. Yang ketiga, ada transaksi lintas batas di kawasan Asia Tenggara dengan program ASEAN Online Sale Day. Dan yang terakhir, ada pemberian alokasi dana untuk membiayai ekspor bagi UKM yang berorientasi ekspor. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem informasi dalam bidang bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.